Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Komandan beserta jajarannya, yang saya hormati pula segenap anggota Jala Senastri di TNI AL, Perum TNI AL ya, Cilacap. Yang saya cintai adik-adik atau anak-anak yang solehah-solehah, amin. Yang solehnya nggak ada ya. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala fi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam kita sanjungkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sore hari ini kita ketemu nggih. Tapi mohon maaf gak usah tegang-tegang, Bu. Itu biasanya yang tegang tuh laki-laki. Itu duduknya santai aja, slow, nanti malah pulang dari sini kesemutan, saya yang salah gitu. Biasa aja ya. Termasuk anak-anak itu boleh banget ya. Saya bahkan menganjurkan sama ibu-ibu ya, kalau yang repot punya anak kecil atau punya cucu masih kecil, daripada nggak ngaji bawa aja, kan ngoten nggih. Nggih. Jadi malah justru itu adalah pendidikan langsung, yaitu anak-anak terbiasa ikut majelis taklim, gitu. Karena apa? Majelis taklim itu bagi muslimah itu adalah sangat fardu ya Bu ya. Di atas sholat fardu, di atas puasa fardu dan ibadah-ibadah lainnya. Mengapa? Karena kalau perintah sholat itu hukumnya hanya fardu, hukumnya hanya wajib. Tetapi kalau perintah majelis taklim atau perintah mencari ilmu, thalabul ilmi, adalah hukumnya sangat wajib. Ya, jadi di atas perintah wajibnya sholat, puasa dan perintah-perintah wajib lainnya. Nah, kenapa? Ya karena ketika kita sholat, ketika kita berpuasa dan lain-lain, tanpa ada ilmunya tidak berguna, kan gitu. Jadi majelis taklim ini wajibnya kapan? Minal mahdi ilal lahdi, dari zaman ketika kita masih dalam rahim ibu sampai ke rahim bumi ya. Jadi terus ngaji. Walaupun majelis taklim ini maksudnya adalah salah satu media untuk ngaji, tapi di lain tempat juga boleh ngaji. Asal jangan ngajinya harus pilih-pilih ya Bu ya. Soalnya sekarang tuh YouTube banyak ya, tapi di situ kita harus punya filter mana yang boleh ditonton, mana yang tidak. Di samping itu, kalau misalnya kok sudah nonton yang lainnya untuk pengalaman tidak apa-apa, tapi harus disensor sendiri mana yang kira-kira baik, mana yang tidak. Dan kalau ada hal yang tidak baik atau hal yang sekiranya di situ di YouTube misalnya kok terasa aneh atau terasa tidak sesuai dengan pengamalan kita sehari-hari atau tidak sesuai dengan ilmu kita yang kita miliki, maka bertanyalah kepada ustadz atau ustadzah. Dan sekarang malah sudah ada forum ya, alhamdulillah. Saya sudah dikontrak sama Bercahaya, Radio Bercahaya. Tiap jam 5 sore sama jam setengah 6 pagi ada acara Assalamualaikum Ustadz Ustadzah, dan salah satu narasumbernya adalah saya ya. Jadi Anda bisa mengajukan pertanyaan di situ, ada WA-nya. Cuma sekarang belum on air, masih proses produksi. Saya baru kasih jawaban saya, kemudian sedang diproduksi. On airnya nanti tak kabari lewat Bu Samsudin ya, bisa ya. Nanti tak WA Bu sudah on air, nanti biar Ibu di-share di grup AL ya, terus bisa mendengarkan. Artinya di sana itu cuma 2 menit Bu, paling 2 menit 3 menit, tetapi ada pertanyaan yang saya jawabkan itu juga merupakan kajian gitu ya. Itu sekedar informasi. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan, karena ini menjelang bulan suci Ramadan, saya ingin menyampaikan berbagi pengalaman gitu nggih.
pengalaman bagaimana kita mempersiapkan diri menjelang Ramadan ini. Ya. Yang pertama adalah jaga kesehatan, Ibu. Mulai sekarang start, bismillah, jaga kesehatan. Pola makan, pola istirahat, pola tidur. Enak aja ngomong gitu ya Bu ya. Yang namanya kesehatan tuh angel ya Bu ya. Terutama adalah tidur. Nggih napa nggih? Saya itu sering, ya Allah, sudah tak niati nanti saya tidur gasik supaya nanti saya bangun. Atau dibalik ya. Saya tak tidur utawa apa ya? Saya tak bangun nanti tidur. Ternyata orang tidur tidak sesederhana itu. Nggih napa nggih? Wis pakai kasur yang empuk ya kan, yang pokoknya begitulah ya, pakai AC. Tapi ketika pikiran kita muter aja bisa tidur enggak Bu? Enggak. Tapi ada orang yang Masya Allah enak teman ya, santai ya. Orang-orang yang santai biasanya itu orang-orang yang enggak banyak pikiran, enggak banyak tugas ya Bu ya. Masya Allah enak kayak aku deleng ya. Habis nyetir dari kendaraan ya, lama banget nganterin kita sampai ke Surabaya misalnya ya. Tidur Bu, di mana tuh? Yang bagasi ya, bis bagasi bisa ngeleder enak banget. Padahal panasnya enggak karuan ya, cuacanya loh. Nah, artinya bahwa memang kalau kita ingat itu, bahwa segala sesuatu itu minallah. Segala sesuatu adalah kehendak Allah. Tidur saja yang sekecil itu tidak bisa mengatur, ya kan? Kita tidak bisa mengatur diri kita untuk tidur sesuai dengan keinginan kita. Ya bukan Bu? Gitu? Lah kok mana gembelengan? Misalnya ada orang gembelengan gitu, tidak mengaku adanya Tuhan. Banyak loh Bu. Sekarang itu jadi dunianya itu semakin aneh menurut saya, ya. Anehnya gimana? Yang begitu takwa, yang begitu beriman, sampai anak sekucil itu, usia itu penghafal Al-Quran. Banyak tau sekarang. Tetapi yang kafir Masya Allah Bu, naudzubillah ya, bisa-bisanya dunia seisinya dengan penuh apa ya, bukti-bukti ya kan. Ada gunung, ada laut ya, seluas itu. Kok banyak yang tidak percaya adanya Tuhan? Aneh apa aneh Bu? Aneh menurut saya. Tak batin, jangankan sampai melihat yang namanya air laut kan gitu ya Bu. Kan kita orang beriman kan heran ya. Masya Allah, laut seluas itu kan gitu ya. Gunung setinggi itu kan gitu ya. Lah, saya sendiri sok aneh Bu. Saya sok melihat itu. Jenengan ngertos gandul Bu, sing gandul-gandul pepaya ya. Masya Allah, saya tuh mikir gini, iya ya, atau itu mangga ya, mangga segede itu ya kan Bu, segini. Lah candole itu kecil, gini bang gini. Kok bisa gantung ada angin loh, atau betul nggak jatuh Bu? Gini bang ya, iya lebih gede gandulnya daripada tangkai. Apa jenengan kita tangkai apa Mbak? Kalau dia, Masya Allah, nggih Mbak. Lah, kok ana sing mikir maning, tapi ana sing tiba ora kabeh, akeh-akeh ora tiba, nggih Mbak. Lah itu siapa itu yang bikin begitu kuatnya? Gandul segede itu, tangkainya kecil dan itu enggak kuat Bu, enggak dari besi, ya kan? Itu lemah, dipetil-betil lagi mesti tiba. Tapi kenapa digoyang-goyang nang angin ora tiba? Berarti enten Gusti Allah. Ada Allah Subhanahu wa taala. Delep-delep akeh wong sing kafir, ya. Akeh wong sing ateis, ora percaya anane Tuhan, ora percaya anane Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahaya. Bahkan sekarang itu di Indonesia banyak Bu. Dan itu sudah menjadi lelucon ya. Sering itu ada acara saya yang lihat di TV ya Bu ya.
di YouTube juga ya, ada lelucon yang di situ adalah menayangkan apa namanya? Kalau zaman sekarang itu Pak, standing up comedy gitu. Lah, stand up comedy itu isinya apa? Membuli Tuhan, membuli agama. Karena apa? Mereka tidak percaya adanya Tuhan. Naudzubillah min, aku batin. Dia wong iki jane nek men pun percaya ben kon mati disit ya Bu ya. Kon mati disit kok diuripna maning. Pentungi disit nang malaikat nang sing suwe kon urip maning kok tulung-tulung. Nggih napa nggih? Ngerti ora bahasa aku tulung-tulung? Saya itu kalau di AL pasti orangnya kan dari berbagai macam bahasa ya, makanya saya pakai bahasa Indonesia ya. Tulung-tulung orang itu bodoh gitu dah pun. Itu bukti bahwa sesungguhnya Allah itu ada. Tetapi aneh sekali banyak orang yang tidak percaya adanya Allah. Kan aneh ya. Jangankan lihat alam semesta, lihat dirinya sendiri saja kan harusnya mikir ya Bu ya. Saya dicipta dari mana, ya kan? Kalau mereka mengaku lahir dari ibunya karena hubungan suami istri, ayah dan ibunya, langsung ke atasnya siapa? Ke atasnya siapa? Sampai pol siapa yang bikin manusia? Kan harusnya begitu ya. Harusnya itu. Wong aku iki sering gumun ya. Gumune kayak gini Bu. Tak ndeleng iwak ya aku gumun ya Allah. Iwak ki ngerti bahasane ora padha. Engko sing ora ngerti tak semana nggih. Ya Allah, iwak dening ya pinter temen, matane melolor bae nang banyu ya Bu ya. Ora tau merem mbok. Masih yang kesel jajal aku survei bengi-bengi ora turu tak pentelengi bae Bu tekan esuk. Turune kapan ya iwak nang akuarium tak deleng bae. Melolor bae dituru apa ora sih jane. Ini yang ilmu biologi saja bingung ya kan. Itu tidurnya kapan? Nah, akhirnya karena bingungnya bikin penemuan. Katanya kalau ikan itu kalau lagi diam saja itu sedang tidur, meskipun matanya melolor lah kayak gue ngerti batinku. Itu kan cuma statement ya, cuma opini, cuma sekedar analisa otak manusia ya kan. Padahal tidurnya kapan juga ikan nggak tahu ya kan. Nah terus lagi Bu, yang saya heran, nyamuk itu loh, ya. Jadi kalau manusia tuh aneh bin aneh ya. Yakinlah golokokin, cara bahasa Cilacap. Aneh kepriwe? Masya Allah Bu, kita itu manusia yang seperti ini, Masya Allah ya. Kuat, sehat, lahir batin ya. Allah Robbi. Mencari nafkah saja yang enaknya luar biasa. Jauh, dengan kok enak ya. Jadi istri para TNI AL enak kan? Tinggal terima gaji enak apa enak? Aduh pada senyum. Ya enak lah ya. Oh iya enak sekali Bu. Udah. Dibandingkan dengan ini Bu nyamuk, Masya Allah. Aku mikir Bu nyamuk, ya kan? Ya Allah, cuma mau makan sencepan. Sampai ngertos sencepan, sesedotan ya kan? Darah ya kan? Sut gitu dong ya, jengking iyalah gulimu mubeng ngenteni wong simpe nggih napa nggih wong nyokotkane tepluk malah ditabok mabur maning nggih napa nggih Bu. Masya Allah ya ngerora ketabok kan mati gitu lho wong jenengan sih Masya Allah rumahnya ber-AC nggih napa nggih kasurnya busa nggih napa nggih di kulkas yang model terbaru ora syukur Bu ayo kemenangan ora syukur Bu bener apa bener contoh ya Bu contoh ya jenengan itu misalnya ya banyak hutang ya banyak tagihan listrik banyak tagihan ya kan terus kemudian yang lainnya PDAM dan lain-lainnya banyak tagihan terus dan sebagainya kira-kira ngeluh apa ngeluh Bu ngeluh apa ngeluh Mbok padahal aku ki gumun maring jenengan
mobil ada, rumah ada, semuanya ada. Syukurnya sehari berapa kali tertakon? Tidak segitu. Oh tidak benar. Pakai apa syukurnya? Alhamdulillah. Ya wis lumayan lah ya. Lumatung cara bahasa Cilacap. Lumayan tur lutung. Lumatung, lumayan tur lutung. Orang ngerti ya. Bahasa kita itu lumayan gitu ya. Nah, kenapa bisa bersyukur seperti